besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Al-Ustaz Bapak Praramdana SPD. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bulue, yang kami hormati Ketua DPD Desa Bulue bersama dengan anggota yang sempat hadir, yang kami hormati Ibu Kepala SMP Negeri 4 Mario Riawa, yang kami hormati Bapak Ketua Komite, yang kami hormati para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SMP Negeri 4 Mario Riawa, yang kami hormati seluruh tamu undangan, terutama yang kami banggakan anak-anakku siswa SMP Negeri 4 Mario Riawa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita hadir di aula sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyampaikan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka itu tanda bahwa mereka mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, niscaya aku akan bersamanya nanti di surga insya Allah. Maka mudah-mudahan kita buktikan hari ini bahwa kita benar-benar cinta kepada Rasulullah dengan niat mengangkat tema yaitu menjadi pribadi penuh takwa dan berakhlak mulia. Tentu kita jadikan Rasulullah sebagai panutan terbaik bagi kita. Ayat yang Anda baca tadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Mungkin muncul pertanyaan, apa alasan kenapa kita harus menjadikan Nabi sebagai panutan? Tentu ada alasannya. Alasan pertama, pengakuan langsung dari Allah. Allah langsung menyampaikan di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad, ini pengakuan langsung dari Allah, benar-benar memiliki akhlak yang azim. Jadi di dalam tata bahasa Arab, ihsan artinya juga baik. Khair, ahyar, yang paling baik juga bermakna baik. Tetapi kenapa Allah pakai pilihan kata azim? Sementara azim itu dibaca untuk menyandingkan sifatnya Allah. Contoh, pada saat kita sujud, apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Pada saat ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Azim itu disandingkan dengan namanya Allah, sifatnya Allah yang paling agung. Maka pengakuan langsung dari Allah, maka Nabi benar-benar memiliki sifat yang bukan hanya sebatas mulia, bukan hanya sebatas baik, tetapi diakui langsung oleh Allah azim, agung, akhlaknya benar-benar mulia. Bapak, Ibu, serta anak-anakku yang saya cintai,
Tentu kita punya alasan. Alasan kedua, kenapa kita jadikan Nabi menjadi panutan terbaik? Karena memang dari sejarah, di samping Allah sudah mengakui, sejarah juga sudah membuktikan bahwa memang meskipun Nabi disuruh oleh Allah menyampaikan, "Qul, wahai Muhammad, sampaikanlah, ana basyarun mislukum, saya ini manusia seperti kalian." Itu perintah Allah kepada Nabi untuk diucapkan. Saya manusia seperti kalian. Dalam artian manusia butuh makan, ya. Manusia butuh tidur, ya. Manusia butuh bernafas. Manusia berarti dia akan mati. Itu makna secara global bahwa dia manusia biasa. Tetapi ternyata ada yang dimiliki Nabi yang tidak biasa. Apa itu? Termasuk akhlaknya. Mohon maaf, masih campur bahasa UI. Sekarang ini, ya, apalagi dia dicanangkan kembali menghidupkan muatan lokal, ya, FTBI, Festival Bahasa Ibu, ya, supaya kita bangga sebagai bangsa apalagi di suku Bugis, ya. Jadi mohon maaf, saya diundang keluar, lo pasti gesok bahasa UI. Jadi kalau mau cari channel YouTube-nya Ceramah Bugis Praramdana, insya Allah akan beberapa yang muncul itu. Bukan saya yang buat, ya. Dewi sertifikasi sama YouTube, ya. Nah, jadi saya pakai bahasa Bugis, mohon maaf saya campur, ya. Jadi sifat Nabi, ya, melebihi di atas rata-rata. Sifat Nabi memiliki lebih di atas rata-rata. Contoh, yeru ini sifatnya kebanyakan manusia. Maka damaki kumagalogo magalotoka, kumajako majatoka. Toh, kamu aku kira ini itu manusia biasa. Makkur ini hampir iya pak talo magalogo tahu itu magalotoi kumajai maka datoki ya macam aja. Ternyata Nabi tidak begitu. Tanrana nerona di atas rata-rata akhlaknya Nabi, ya. Orang jahat kepada Nabi, justru Nabi membalas dengan kebaikan. Yerus ya aku timaceri itulah di atas rata-rata, tidak sama dengan manusia biasa. Kalau manusia biasa melomongkan magalo tapi magalo to. Nah, ini akhlakta. Ya kumakacua tahu ku ini enapa toki lo makacua. Kalau ajarannya Nabi dan yang dilakukan Nabi, maka dia Nabi tak sedekahilah atau berilah orang yang tidak pernah memberi sesuatu kepadamu. Berarti kupak bahasa ini areni agak-agak tahu sedikit. Jadi ini ya lo dipakai, lo mungkin areni agak-agak kurang tuh areni agak-agak. Pertanyaannya, ya cuma balik bola ki. Kita jadi narengi agak-agak, nadi agak, maka dia cuma putar bahan balik bola. Alena mata jatuh ini, maka dia jatuh pada warengi kupertukan nareng. Siapa jangan akhirnya yang muncul adalah pada mak balik bola atau seke. Tentu muncul pertanyaan, magina harus ini kok dioloi. Nah, apalagi ini memberikan contoh kebaikan, maka dia Nabi tak. Mandalla ala khairin falahu ajru misla fa'il. Nigi kita patiruan kita WDC. Nigi pitangi lahalan. Pak guru kita WDC, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya nanti. Jadi ku ini nasabari tau seke, tapi we kadoni we kata lu ya, akhirnya dia terpancing juga untuk memberi. Nah, maka kuna bigoni yang urai contohnya ini, maka kita akan mendapatkan pahala dari apa yang dia lakukan. Nah, jadi ya roh ampena Nabi. Nah, kemudian kebiasaan Nabi. Nabi, mohon maaf, ya roh ini maku kue nabi matandre cek dek sekolah ta. Karena cek dek jabata yang kata ini, dia yang sudah mondri, bahkan tersinggung. Kuyuk ni ilo ke kebun tinggi, ima bute di sombong nah.
atau mamisbah nih naik patu damonri tersinggung lada, tersinggung lada, merasa dihinakan. Yaitu si Abu Toki Maceri Nabi napa pada mana tahu kan? Pada mana? Nabi melihat kita ini semua sama. Nah, jadi makanya kumakareki Nabi tak dijadikan contoh terbaik, makanya Allah langsung pilih Nabi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, mohon maaf, sekarang ini lagi gembor-gembornya di apalagi ini profil pelajar Pancasila, apalagi P5 proyek penguatan pelajar Pancasila, penguatan pelajar Pancasila. Jadi P5. Jadi saya coba bahas apa makna atau isi kandungan di dalam profil pelajar Pancasila. Kalau tidak salah ada namanya. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini pribadi penuh takwa dan berakhlak mulia. Berarti ini, mohon maaf, ini baru poin 1. Ya, tapi poin 1 tamai tema. Nah, alhamdulillah tadi Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan di sekolah kita ini ada sholat duha, ada sholat duhur bersama, anak-anak dicanangkan untuk menghafal juz amma baru tamat. Itu suatu gebrakan yang sangat luar biasa. Karena kenapa? Mohon maaf, mungkin kita sudah dengar sudah tahu beritanya bahwa ternyata ada indikasi, ini baru indikasi bahwa pendidikan agama salah sedikit bisa hilang. Maka kalau bukan kita yang beragama Islam mempertahankan itu, meskipun dia akan apa guru, ya, tidak ada disampaikan di kurikulum, namanya pengembangan. Kita bebas mengembangkan sesuai dengan kebutuhan. Alhamdulillah ini gebrakan yang aku lebih pajalan. Minggu lalu saya di SMP Negeri 1 Watan Sopeng, SMP Negeri 1 Watan Sopeng, kegiatan yang sama. Di sana itu ya, kerjasama, ini hanya sekadar studi tiru ya, mohon maaf. Di sana kerjasama siswa SMP dengan pondok tahfiz. Jadi anak-anak boleh diarahkan untuk menghafal, bisa tembus sampai 30 juz. Topa kagak tembus 30 juz, tetapi itu kan namanya rencana. Ada keinginan, ada nawaitu. Ia riasa ini ya kumanya oki, makanya nabi tak nigi mania pigau DC. Namun ini demona na jaji na pigau runtuh doni apalah. Di alabirna ini agak DC namun dia na jaji pigau, yang penting kan kalau niat tak. Ada niat. Apalagi kalau sudah berbentuk tindakan, karena tindakan tak sudah ada yang dilakukan. Maka namun dia na jaji pigau runtuh doni apalah. Kalau jadi pigau maka dilipat gandakanlah 10 kebaikan. Turun monro ala birna. Jadi beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Alhamdulillah, yang syukur ini minta keadaan anak-anak tak. Sekarang ini ya di Sulinjar, karena kita di dunia pendidikan. Ya aku buka masih jadi kalau aku rampis Sulinjar. Ya dia tidak mengerti masyarakat. Ada siasa Sulinjar, profil pelajar Pancasila ada ya. Tapi karena kita di dunia pendidikan, maka saya singgung sedikit tentang Sulinjar. Saya amati ternyata isi Sulinjar itu ada 2 poin penting yang langsung saya tangkap. Yang pertama adalah hindari bullying. Jadi kata bullying, apa itu bullying? Menganggap segala bentuk kekerasan baik dalam bentuk verbal ataupun tindakan yang bisa menyebabkan orang lain merasa terhinakan. Ya. Nah, ia cuma bicara agama, maka dia mengatakan la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Kan mega mungkin bukan lagi kekerasan dalam bentuk fisik, tapi yang paling banyak adalah dalam bentuk ucapan, kata-kata, ketika lewat HP toh masih singgung-singgung nih saya kesananya siap kadang-kadang ini ku HP ya, apakah di chat, Twitter misalnya. Nah maka dia mengatakan la yashar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Janganlah engkau suka menghinakan orang lain. Aja mau boji melekin lagi tahu gue. Aja mau boji muja lagi tahu gue.
Boleh jadi orang yang kau hina lebih baik daripada dirimu. Contoh, taruhlah merasa no cantik, merasa no bergerak, mu pandangin tenis di bawahmu, mohon maaf, menurut penilaianmu kurang cantik, menurut penilaianmu, makanya garis bawahi, menurut penilaianmu, karena cantik itu relatif, tergantung dari orang yang memandang. Boleh jadi muasa kalian cantik, tapi ampemu aja. Wah dijaji si bawah tadi itu sih cantik, tapi mengeluh tuh si ampena, ya kan? Makanya nama kita mengatakan lah, dijaji muasa kalian mengeluh, padahal mengeluh kita weh. Mungkin kau menganggap dirimu kaya sehingga kau pandang enteng yang miskin, kere, maka dia tidak selevel. Mohon maaf, hati-hati kina. Ya tuku mega agak karena tomatue. Mega anak-anak justru mega agak karena tomatuana dia tidak jadi orang sukses. Hati-hati nih. Bukan jaminan makar mega duina tomatuana mampu nih matu pasti boleh anak-anak matandre. Mampu tomatuana tapi anak-anak dia nulis masih sekolah. Kita mampu tomatuana mega duina. Namun lo manca di dokter, namun lo manca di agak nulis tomatuana pasti boleh. Tapi anaknya yang gagal karena kenapa? Bicu mobil yang cembeni dui daripada dia nggak dapat tanda tuh ya senge tanda mau tuh ya sengali puji lada anak ayah ku yeling maning agak nelori boleh gaji nasabah aku sanai bate tapanya menyemelada sehingga justru merusak anak. Misalnya contoh nah kalau setalu SD mak deng di motor tuh orang tua yang bijak pasti maka dia mau di kon awal lima motor. Karena kenapa? Musolahnya lima. Alasan aku mana mak lingan aja si motor mah beda boleh. Boleh terlambat aku ini. Nah, terlambat lo kasih boleh ketika motor na. Sisanya yang lingan motor, dia itu sih terlambat lo kasih boleh. Terlambat lesu. Tuh, tak balik. Ya waktu na dega motor, nah terlambat lo kasih boleh. Sisanya ka motor na terlambat lo si lesu na pak magi mabilan jok kanan. Jadi makanya mohon maaf kembali. Dek tuntunah kada mafadiki digaga bayangan maka saya bisa jadi orang sukses. Tidak sedikit orang tuanya tidak mampu tapi matur-matur anak. Sekarang kan anak yang berprestasi bisa dapat beasiswa, masuk perguruan tinggi bisa tanpa tes. Jadi makanya kembali layas kau komen asa ayah guna khairan minkum. Nah, yang kedua profil pelajar Pancasila mandiri. Agama sunnah mandiri, kita ini diajar bahwa kita ini sebenarnya adalah person, satu orang yang harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Di dalam agama itu dikatakan, ya nafa guru ngagi Allah Subhanahu wa taala, kita ini akan datang nanti di hari kemudian akan datang dengan sendiri. Maka harus segala konsekuensi yang kita lakukan berani menanggung sendiri. Kamu yang berbuat, kamu sendiri yang akan merasakan dampaknya. Maka dia mengalah Ta'ala, tidak mungkin engkau yang berbuat dosa, orang lain yang akan merasakan dampaknya. Wala taziru waziratan wisra ukhra. Ini bentuk bahwa harus bertanggung jawab, memiliki rasa kemandirian. Maka dia mengalah Ta'ala, wala taziru waziratan wisra ukhra. Tidak mungkin orang lain akan menanggung beban dosa kesalahan orang lain. Nah, termasuk bentuk kemandirian adalah maka dia minta didiklah anakmu di zamannya, sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan pada zamanmu. Agak kata dana Nabi Tayyib. Sekarang ini dia wading ini tomatotoli makadang, wah makbuk ke ini nasa temo matomi masih kola demo to mamotor. Ini temo mato masih kola demo nangka to mapunanya sekali. Top itu dulu. Top. Iya makuk kue. Kita sudah dituntut untuk ke sana. Bahkan baru-baru sih laporan si malalu lade laporan kerumbu. Angka bantu kerumbu lo ke sekolah. Matanya si pertama laporan karena kenapa? Itulah tuntutan zaman. Dewa de kelingeran. Mandari ini kata mata salah paham nak.
Yang penting dia macam tambah-tambah macam kurang-kurang bisa nih baca maka ada racun namu pakun itu aja nama lampai sekolahmu itu dulu ya. Iya maku kue mohon maaf tahun 80-an tamat SMA bisa jadi guru di SPGM dulu di tahun 80-an bahkan engkau di pernah terima ijazah anak engkau memang nih asalnya masuk makbur kan doang palingan kareba tapi mangkuk gue wadi mupi gak kira-kira diterima iya gue SMA jadi dia adalah aku di rumah kerja seperti macam tambah-tambah macam kurang-kurang bisa dibaca makan racun dia itu nak apa guru dongkok apa guru salah tahu ya. Jadi makanya itu bentuk kemandirian kita harus bekali anak ya supaya dia mampu mandiri di masa depan ya. Bahkan makanya mengalah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah ya. Sininna takutlah kepada Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kalian takut, hendaklah kalian khawatir jangan sampai meninggalkan anak dzurriyyatan di'afa, anak yang lemah. Betul anai, lemah dari segi ekonomi, malam matoni fanisangenna, malam matoni fisiknya. Makanya di sekolah, di samping pasar yang ini lapangan supaya apa? Supaya fisiknya juga sehat. Ipa guru ki kula lena kelasnya supaya otak tak berisi. Ipa tiwi ki loka masih supaya hatinya berisi. Karena harus semua ya. Sinergi pak. Ya ku otak nami ini seri dan analisa kue ya naro macam kali-kali madodok bagi-bagi. Kerti ada ya sustas macam kali-kali madodok bagi-bagi na. Macam kali-kali wi ya. Makanya ya ku walaye alena mi malay na kali-kali mana ya tetapi bagi-bagi nama dodo dia gagal lo naringin kanana dia gagal lo naringin tomatoan misalnya ya ro nama mana naro makan macam kali-kali dodo bagi-bagi ya kan. Nah itu bentuk kemandirian. Jadi anak betul-betul harus dibekali dengan modal terutama modal ilmu supaya dia betul-betul menjadi anak yang mandiri di masa depan. Gotong royong aja memang nih kok nggak bicara gotong royong nih profil pelajar Pancasila yang ketiga gotong royong mau bicara gotong royong nih makanya Nabi tak mayyasara ala mu'assirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan saudaranya berarti kan dibantu tau ya, saling menolong saling membantu berarti bicara gotong royong nih yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Allah Ta'ala lomoyangi urusan tak ridino pak itu berestori mondi. Jadi harus jaminan jadi dia agak jadi yang sedih tulung-tulung. Bahkan makanya Nabi tak de nasuku tapemu layu minu ahadukum de nasuku tapemu nareko masoko iko maluhu manigulamu. Itu kan untuk saling membantu juga. Ternyata maka dia semi gotong royong makan maraka bola di bawah. Dah, bukan hanya mana itu, tetapi secara keseluruhan lini kehidupan. Gotong royong. Kemudian selanjutnya berkebinekaan global. Maka ada posisi berkebinekaan global. Maka dia mengalah kalau rumusnya ini. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya rumusnya saja berkebinekaan global. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Rupa tahu rupa caji kau tu bore resi dia tahu sedih mi amboleh menang sedih mi nenek sedih mi lato Adam si bawah Hawa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lalu kami jadikan dari dua ini jadi dua mi amboleh menang menjadikan anaknya itu berbangsa-bangsa bersuku-suku. Jadi harusnya sebagai manusia yang memahami makna berkebinekaan global, harusnya kita memahami makna pada menemuki, pada menemuki, dema gaga, jangan hanya selamat datang Pak silakan.